Assalamualaikum, selamat malam. Senang banget ya, saya bisa nemani malam mingguan teman-teman semua yang ada di rumah yang masih diimbau untuk di rumah aja. Oke? Ya, Makci, Lady Malino, boleh pinnya? Siap. Mantap. Oke. Ya. Iya, jadi semuanya masih diimbau di rumah aja, walaupun kita memang semuanya sedang bersiap menuju eh, new normal, menuju tatanan kenormalan baru. Tapi bukan berarti walaupun semua kegiatan perekonomian, kemudian transportasi umum, lalu ada juga tempat ibadah, pusat perbelanjaan yang juga akan dibuka, bukan berarti semua kita bebas ya. Wow, Kang Emil udah join. Assalamualaikum, Kang Emil. Ada Kang Emil di sini. Apakah Kang Emil sudah request? Coba saya lihat. Ini dia, belum Kang Emil saya lihat. Jadi malam hari ini kita akan ngobrol bareng Kang Emil, Gubernur Jawa Barat. Gimana sih kiatnya, kiat adaptasi kebiasaan baru Jawa Barat. Jadi kalau di Jawa Barat itu bukan new normal namanya, tapi AKB, adaptasi kebiasaan baru untuk Provinsi Jawa Barat. Iya, katanya. Ini ada yang nanya, ini yang dibahas new normal Jawa Barat aja, Bu. Ya, soalnya ngobrolnya sama Gubernur Jawa Barat, Bapak. Jadi kita ngomongnya fokus Jawa Barat. Ya, jadi nanti kita akan tanya Kang Emil karena salah satu yang provinsi yang juga siap untuk new normal adalah Jawa Barat. Di samping ada DKI Jakarta, kemudian ada Gorontalo juga, ada Jawa Barat. Oke, sudah bergabung. Assalamualaikum, Kang Emil. Waalaikumsalam, Mbak Tiffany, kedengaran suara saya? Kedengaran, Kang Emil. Kumaha, Damang? Sehat-sehat, menjaga 5 Jawa Barat. Damang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Meni segerang pisan. Pemimpin harus terlihat sehat, terlihat semangat, walaupun batin mah sedih ya. Tapi Saya ya, senang loh. Saya senang Kang Emil bisa ngobrol sama Kang Emil. Soalnya saya sebagai warga Jawa Barat. Saya Cinere, Depok. Udah pernah ke oh Cinere belum? Depok. Ya. Main-main atuh Kang ke Cinere. Dada-dada Oh, udah sama beberapa kali, cuman nggak sempat ngasih tahu aja, nanti saya kabari kalau mampir ke Cinere lagi. sedap. Kita agendanya apa yang mau kita bahas? Kita malam ini Kang ngomongin soal bagaimana kiat adaptasi kebiasaan baru Jawa Barat. Jadi kan kalau misalnya menyongsong new normal di mana-mana nih semua new normal gitu ya, lagi sibuk-sibuk ngomongin new normal. Tapi kalau Jawa Barat istilahnya adalah AKB kan ya, adaptasi kebiasaan baru ya Kang Emil ya. Ya. Jadi sebenarnya istilah ini udah dipakai oleh gugus tugas pusat kalau monitor narasi-narasinya. Karena suatu malam beberapa hari lalu Pak Jokowi telepon saya. Terus beliau mengapresiasi penjelasan Jawa Barat terkait new normal ini. Terus saya sampaikan, Pak, kalau boleh jangan pakai kata normal. Karena pas disurvei kata normal itu apapun penjelasannya orang masih mengartikan kembali ke masa lalu lah ya, itu kan berbahaya. Maka akhirnya kita cari kalimat yang gampang, mudah dicerna, akhirnya disetujui AKB, adaptasi kebiasaan baru. Kebetulan kita ada 30 kegiatan yang kita atur tata cara barunya, maka di Jawa Barat saya bikin slogannya AKB 30, kayak AKB 48 lah kira-kira begitu. Terus Kang Emil membernya gitu. Kang, tapi yang menarik nih Kang, ngomongin soal AKB gini. Semuanya banyak hal yang berubah ya Kang ya. Banyak hal yang berubah di masa transisi ini, di masa persiapan kita menuju
eh, kebiasaan baru nanti nih. Salah satu yang menarik hari ini saya mau tampilin dulu, lihat deh. Ini tadi pagi Kang Emil jadi ini ya Kang, ngasih tausiah ya Kang ya. Khotbah nikah, kasihan. Itu 2 staf yang bantu kita di gugus tugas. Oh, Eh, oke. mungkin cinta bersemi karena Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Wah, Tapi sedap. meminta saya jadi saksi kan nggak bisa, atau tim Mm. juga nggak bisa karena situasi protokol. Akhirnya pertama kali seumur hidup saya memberikan nasihat pernikahan dengan jarak jauh. Iya, ini Nah ini masuk pecinya bagian, masih sama, bajunya masih sama. waduh, emang itu tadi kan pagi Kang, abis itu langsung muter kemana-mana dulu, Iya, belum ya sempet belum, untuk tadinya mau mandi tapi IG live dulu sama CNN. asik. Jadi ini juga sebagai salah satu bentuk adaptasi kebiasaan baru ya Kang ya. Yang penting dengan adaptasi kebiasaan baru itu tujuan tidak hilang, tapi cara boleh berubah, kira-kira begitu. Mm-mm. Oh, Menikahnya berhasil, tapi dengan situasi ini apa ceramahnya mungkin jarak jauh. Eh, mm-mm. ada orang datang mungkin terbatas, tapi makanannya jangan prasmanan, makanannya take away. Jadi hal-hal tidak nyaman ini memang tidak nyaman, tapi tidak menghilangkan substansinya bahwa nikahnya sah, orang ingin menyelamati. Jadi perubahan-perubahan baru ini pasti banyak multidimensi. Yang pasti itu Makanya tadi saya pasangan masih pengantin tunda dulu honeymoon ya. honeymoon mungkin di zona hijau itu boleh. Jadi cari dulu. Jadi sekarang berarti kan si orang yang mau traveling harus buka-buka data dulu di mana tempat honeymoon yang zona hijau. Karena kita sekarang kan di AKB ini mempersilahkan ekonomi dibuka perlahan Betul. asal bisa membuktikan secara ilmiah dia masuk zona aman. Jadi jangan dia honeymoon di zona merah, zona kuning, dia harus honeymoonnya zona hijau. Tapi kalau memang masih bisa menahan diri, itu lebih afdol, lebih baik ya. Karena salah satu dampak dari pandemi COVID, banyak positif hamil, Mbak. Saya posting itu. Sebenarnya itu pertanyaan saya nanti, tapi karena Kang Emil sudah ngomong duluan, ini saya mau tampilin ini. Ya jadi kepotong, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini pasti udah pernah banyak yang baca nih beberapa hari lalu. Katanya kehamilan naik saat corona. Ini viral loh Kang, katanya suami jangan digaskan teing katanya Kang ya. Emang angka kehamilannya naik drastis Kang di Jabar nih. Ya, tidak seluruh Jabar, tapi yang di sampling dua-duanya naiknya 2 kali lipat gitu. Jadi Oke. memang tidak bisa dihindari kan begitu ya. 4L, lu lagi gitu kan. Terus mau ngapain juga tidak bisa. Jadi akhirnya yang mencari kesibukan lah. Iya. Oke, Kak Emil, kita sesuai judulnya nih kan ya, Kiat Adaptasi Kebiasaan Baru Jawa Barat. Apa sih yang dilakukan oleh Jawa Barat mempersiapkan diri, mempersiapkan mental warga Jawa Barat juga ketika nantinya betul kita sudah masuk ke fase tatanan baru gitu. Mempersiapkan dirinya dari sekarang karena kalau misalnya kita lihat kan Jawa Barat masuk salah satu dari 4 provinsi ya Kang ya, yang siap lah ya dengan fase new normal ini. Kemudian kemarin juga 1 Juni kemarin Jawa Barat juga sudah mulai menerapkan ini gitu. Gimana Kang? Udah jalan ya hampir 1 minggu lah ya evaluasinya. Ya, pertama keputusan Jawa Barat itu Mbak Tiff selalu ilmiah. Nggak boleh populis dalam rangka nyenengin orang tapi nggak ilmiah. Harus ilmiah. Apa ilmiahnya? Buktikan bahwa memang secara kesehatan memungkinkan kan begitu. Nah, standar WHO menegaskan kalau bisa menjaga angka reproduksi itu 1 atau
selama 14 hari terakhir, angka reproduksinya sudah di bawah 1, dalam 2 hari terakhir sudah di 0,6 kan. Bahkan hari ini diumumkan hampir 1.000 yang positif kan. Jawa Barat hanya 10 ya yang positif. Nah, jadi dengan keilmiahan itu maka kita melakukan konsep AKB tadi. Yang kedua yang harus kita sepakati adalah kita meyakini bahwa COVID ini bukan hanya kesehatan, COVID ini juga adalah krisis ekonomi. Maka menyelesaikan COVID harus dengan kombinasi, sambil kesehatan kita lanjutkan, tapi ekonomi pelan-pelan juga. Nah, itulah alasan ilmiah. Kemudian bagaimana menentukan boleh tidak boleh? Kita kasih rapot dulu, Mbak. Ada zona hitam 5, 4 merah, 3 kuning, 2 biru, 1 hijau. Kalau dia zona merah, ekonominya hanya basic aja, 30%-an. Kalau dia kuning, naik ke 60%. Kalau dia biru dan hijau, boleh 100%. Nah, didapatlah 60% sudah zona biru. Berarti 60% boleh berkegiatan dengan protokol kesehatan. Ada 40% yang masih kuning, yang harus lebih hati-hati dan presentasinya masih kecil. Yang Bodebek rata-rata masih kuning, tapi yang gunung-gunung, desa-desa itu kan udah jauh dari COVID, masa dipersamakan ya pengaturannya dengan yang daerah kota gitu. Nah, dari situlah masuk kategori boleh dengan protokol kesehatan di zona biru, tapi hanya sedikit di zona kuning. Kemudian gimana ngukur pentahapan? Nah, Jawa Barat mulai dulu dengan rumah ibadah. Karena apa? Corona ini sudah lahir batin, Mbak. Jadi kita nggak bisa ngomongin urusan hanya fisik saja. Maka masjid, gereja, kelenteng, vihara kita buka dengan protokol jaga jarak 1 meter sampai 2 meter. Nanti tahap 2 adalah ekonomi resiko rendah. Apa itu ekonomi resiko rendah? Adalah ekonomi yang orangnya nggak ganti-ganti. Yaitu perkantoran kan karyawannya itu-itu aja, kayak CNN. Kemudian industri, itu juga orangnya itu-itu aja, bisa diatur lah ya. Nah, kalau setelah tahap 1 ekonomi yang resiko rendah, baru masuk resiko besar. Maka tadi saya telepon Wali Kota Bekasi, kalau boleh dievaluasi itu yang namanya spa jangan dulu, itu klub malam jangan dulu, yang gitu-gitu bahaya karena yang sifatnya leisure gitu ya Pak ya? Ya, yang sifatnya tersier jangan dulu. Jadi ekonomi kan ada ekonomi primer, sekunder, tersier. Nah yang tersier itu, yang leisure itu tahan dulu. Karena di Korea Selatan yang second wave, itu gara-gara klub malamnya dibuka, orang datang, AC-nya udara tidak mengalir, orang teriak-teriak atau bicara, kan dropletnya pada keluar, akhirnya terjadilah klaster baru di Korea Selatan. Belajar dari Korea Selatan, maka Jawa Barat hari ini inginnya hanya industri dulu dan perkantoran. Itu kan udah atur lumayan lah ya. Iya. Jangan euforia gitu, semua pengen wah. Semuanya langsung dibuka gitu Kang. Jadi semuanya, nanti pas di PSBB lagi kan kasihan, kita paham udah 3 bulan PSBB orang stres. Nah, jadi kuncinya satu Mbak, kedisiplinan, ketaatan terhadap ilmu yang menentukan boleh tidaknya. Jadi cara selamat selama AKB ini cuma 3, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Hanya itu aja. Kenapa? Karena obat belum ditemukan, vaksin belum ditemukan. Kalau obat dan vaksin belum ditemukan, maka cuma modal pencegahan kan. Dan pencegahannya rumusnya 3 aja. Jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Dan dari 3 itu yang paling wajib adalah masker. Jepang kenapa rendah menurut ilmuwan Jepang? Karena memakai masker itu jauh lebih powerful dalam mengurangi potensi. Nah itulah tahapan-tahapan di Jawa Barat, sehingga mudah-mudahan tren reproduksi kita tetap rendah di bawah 1, kemudian ekonomi perlahan-lahan produktif, kemudian kita kan sudah merilis 627 mobil COVID test Mbak, ada yang swab, ada yang rapid test, jadi nanti jangan kaget,
selama AKB ini tiba-tiba di pengkolan ada mobil sidak ngambil sampling, bubaran Jumatan ada yang mobil masuk ngetes, ada Itu bubaran setiap hari toko ya, Kang ya? tiap hari 627 mobil. Jadi kalau di provinsi lain kan ribut-ribut ya, rebutan, kita mah merilis sendiri lah insya Allah mandiri. Oke, Kang. Tadi ngomongin juga belajar dari Korea Selatan gitu ya untuk antisipasi terhadap adanya second wave ketika klub-klub malam gitu bar-bar semua dibuka karena kan secara mental, secara psikologis orang udah berbulan-bulan nih kan terkukung di rumah kan semuanya dilakukan di rumah bosennya setengah mati. Jadi ketika mungkin ada relaksasi kegiatan industri yang dibuka semuanya langsung keluar. Tapi artinya kemudian itu berefek kayak misalnya Korea tuh tadi adanya lonjakan kasus baru gitu tiba-tiba. Jadi kayak ada second wave dan sebagainya lah. Nah, kita juga punya tantangan Kang karena minggu depan itu anak-anak udah terima raport, udah masuk ke libur sekolah kan, kurang lebih 1 bulan. Itu juga jadi tantangan buat kita semua, bukan hanya Jawa Barat, bagaimana untuk mengantisipasi jangan sampai nih orang-orang yang secara mental, secara psikologis, kalau anak-anak sih saya nggak tahu ya, mungkin kurang inilah ya, tapi mungkin ibu-ibunya atau bapak-bapaknya udah ngerasa bosan, hayo atuh kita liburan gitu semuanya, pergi ke sini ke situ, ke mall, apa pusat perbelanjaan atau tempat-tempat wisata, gimana tuh Kang untuk mengantisipasi itu juga? Ya, kan saya udah bilang tadi, kalau ditanya satu-satu semua orang pasti udah bosen, udah stres kan. Tapi kita sebagai pemerintah kan nggak bisa populis ya, menyenangkan semua orang tapi membahayakan. Itu saya lebih banyak dosanya sebagai pemimpin. Kalau mengikuti keinginan padahal kita tahu keinginan itu membahayakan kan. Mendingan saya dibully karena tegas menjaga daripada mengikuti tapi sebenarnya membahayakan. Nah, dari sisi kesehatan memang virus itu lebih banyak beredarnya di ruang dalam dan banyak yang ngobrol ketimbang di ruang luar tidak mengobrol. Jadi kalau tadi ada pilihan nih, aduh udah nggak kuat ingin rekreasi kira-kira gitu ya. Itu pilihan rasionalnya adalah cari rekreasi ruang luar. Kalau orang Korea mungkin karena gaya hidupnya seperti orang Jepang, stres-stres kerja ke bar, ke apa. Kita kan nggak terlalu begitulah ya. Nah, jadi hindari dulu yang indoor. Jadi indoor activity itu bahaya, makanya saya merekom bioskop jangan dulu karena itu juga potensi yang mainan AC, anak yang di mall itu juga enggak iya. kan. Terus jangan banyak bicara karena makanya ada pembatasan jangan bicara di MRT, di kendaraan karena si droplet itu kan. Droplet. Nah, sekarang urusan sekolah tadi juga ada hubungannya anak-anak sekolah. Jadi sekolah ini lagi kita bahas. Jadi di AKB ini sekolah belum ada keputusan pasti bahwa sekolah ajaran baru sudah mulai betul. Tapi itu tidak menjadi harus ke sekolah dulu sampai kita yakin protokol kesehatan dan situasi betul-betul terkendali. Per hari ini kami belum yakin. Nah, di Jawa Barat yang kena COVID anak sekolah hampir 0, Mbak. Iya. Betul. Artinya mereka paling disiplin, ya. Kebetulan saya punya anak juga kelas 1 SMA kan. Mereka paling disiplin, nurut orang tua, nurut guru dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai kita buka sekolah tiba-tiba kayak di Perancis itu klasternya datang dari sekolah. Gitu. Jadi kita belajar dari Korea, belajar dari negara-negara lain. Pada saat mereka relaksasi, ternyata ada hal-hal yang membuat mereka kecolongan. Nah, itulah Jawa Barat memonitor tiap hari, Mbak, teknik-teknik yang membuat aman itu apa saja. Tapi ini harus kombinasi dengan ketaatan para warga. Makanya minggu ini tema kampanye kita adalah pakai masker. Itu aja dulu, karena saya dapati makin ke desa makin jarang pakai masker. Kalau ke kota relatif padat, yang ngawasin banyak, yang ngingetin banyak, tapi kalau ke arah desa. Nah, karena Jawa Barat kan nggak kayak Jakarta yang memang kota, Jawa Barat kan ada gunung, ada pantai, desa-desa. Jadi itu yang kita lakukan di AKB. Jadi para orang tua tadi saya harap rasionalitas lah.
hari ini di Cirebon ada anak bayi kena COVID gara-gara dibawa orang tuanya ke kawinan. Nah, itu contoh-contoh yang harus terus diedukasi. Anak kecil dan orang tua itu yang paling rawan, ya. Iya. Eh, jadi harus kita lindungi adalah balita dan lansia. Oke, Kang. Jadi punten, kalau untuk tempat wisata yang outdoor outdoor gitu, gimana Kang nanti mekanismenya? Nah, ada dua mekanismenya. Pertama, kalau sebenarnya nggak bisa satu kebijakan ya untuk semua Hmm. pariwisata ya. Contoh Pangandaran. Kalau Pangandaran mewajibkan pengunjungnya rapid test dulu, baru boleh masuk ke pantai. Rapid Eh, test sendiri atau di situ disediakan rapid test? eh, sendiri kan sudah Sendiri, ada di oke. klinik-klinik ya. Mm-mm. Jadi yang berhasil ya yang ikut. Kedua yang kita rekomendasi adalah solo turis dulu yang datangnya sendirian, sepedahan, gitu Oh, kan. oke. Yang nggak berombongan dulu lah kira-kira begitu. Nah ini yang makanya semuanya itu boleh tapi bertahap. Nah yang terjadi sekarang itu euforia seolah-olah semua boleh. Nah kita ini kan ngasih step-step. Mudah-mudahan dengan CNN sering mengingatkan, kami terbantu bahwa pemerintah paham ekonomi dan kesehatan ini satu kebijakan yang harus dua-duanya direspon. Tapi kata bertahap itu, kalau Pak Anies mungkin kata transisi, tapi kalau kami ini bertahap itu harus dipahami bahwa semua akan indah pada waktunya. Iya, amin, amin, amin. Kang, ngomong-ngomong juga soal gimana pengendalian COVID di Jawa Barat. Jawa Barat itu boleh dibilang, tadi kan Kang Emil bilang, untuk anak-anak bahkan nol angkanya. Kemudian pengendaliannya juga bagaimana menggelar rapid, kemudian ya semua mandiri lah gitu, jadi percontohan. Nah, hari ini yang mengejutkan angkanya naik Kang 900 ya kalau saya nggak salah, jadi tembus di angka 30.000 nih positif, kasus positif di Indonesia. Kemudian 3 provinsi tertingginya, Jatim sekarang besar sekali, paling tinggi kasus COVID hariannya banyak banget lonjakannya. Kemudian Papua, DKI juga. Nah, eh, boleh mungkin di-share kiatnya, tipsnya gitu. Artinya kan apa yang dilakukan Jawa Barat ini berhasil loh Kang gitu, dan bisa sebenarnya untuk diikuti oleh provinsi-provinsi atau daerah-daerah lain, mungkin secara kebijakan gitu, dan akhirnya juga bisa menular ke tingkat kepatuhan atau kedisiplinan warganya yang juga bisa ditiru Kang. Ya, eh, memang apresiasi ini datang dari berbagai pihak, termasuk dari PBB juga ngasih apresiasi. Poinnya gini Mbak, poinnya itu adalah kekompakan. Ya, jadi Jawa Barat adalah provinsi yang melakukan PSBB-nya itu seluruh provinsi. Nah itu kan butuh Hmm. butuh si bupati wali kotanya nurut Mbak. Ya, Bekasi bareng ya dengan Pangandaran semua, jangan diketeng satu-satu gitu, paham ya? Nah Ya. untuk membuat kebijakan ini dipatuhi oleh 27 kepala daerah yang juga pemimpin politik itu kan gak sederhana ya. Hmm. Tapi kelebihan Jawa Barat ya salah satunya saya sangat mendengar sok gimana Pangandaran, Karawang, Bogor. Tapi pahami, nah kita menjelaskan kepada wali kota bupati ini tentang PSBB barengan, kira-kira begitu. Kalau PSBB-nya hanya ketengan, itu nanti yang terkendali hanya yang PSBB, yang tidak terkendali. Maka saya buktikan waktu merayu si bupati wali kota yang lain ini. Saya tunjukkan nih Pak, pada saat PSBB Bodebek kasusnya terkendali. Pada saat Bandung Raya tahap 2 PSBB Bandung Raya mulai terkendali. Yang nggak PSBB Bapak lihat nih angkanya, grafiknya naik gitu kan. Nah dengan keilmiahan itu akhirnya sepakat, oke, jadilah PSBB barengan itu kan selama 3 minggu. Nah setelah PSBB barengan, ketahuanlah petanya. Ini parah, ini sedang, ini normal. Maka masuklah tahap berikutnya PSBB mikro. Basisnya skala kelurahan, desa, gitu kan.
Jadi sekarang saya lagi menggempur 54 desa, bukan lagi menggempur kabupaten kota, karena PSBB skala barengannya sudah lewat. Nah, kunci kekompakan satu, dua keilmiahan, eh, ketiga pelacakan. Tadi 627 mobil kita sebar, melacak ke zona-zona merah. Ada satu desa tadi, satu desanya 200 swab test coba Mbak. Dites semua. Yang positif hanya 2, ada dites sekian. Nah, jadi si 200 itu nggak diputar merata. Jadi kuncinya data, tanpa good data, good decision, bad data, bad decision. Nah, hasilnya kita monitor kan, dan ternyata memang ilmiahnya bagus. Contoh, Rumah Sakit Hasan Sadikin, dari awal COVID, puncaknya ngurus pasien 300 pasien, sekarang tinggal 13. Yang COVID tinggal 4. Ya. Maka Hasan Sadikin dibuka lagi buat umum yang non-COVID. Jadi, keputusan kami di Jawa Barat selalu ilmiah, secara sosiologis lebih kompak, kepala daerahnya nggak ada ribut-ribut, saling mendukung, dan hasilnya seperti yang Mbak lihat, dari 1000-an sekarang hari ini itu, Jawa Barat hanya 10 kasusnya. Kemarin 12, kemarin 9, kemarin 5. Jadi rata-rata hanya di angka itu, Mbak. Mbak bandingkan ya, kami ini provinsi terbesar se-Indonesia, penduduknya 50 juta. Jadi kasus kami yang 2.300 terhadap 50 juta, itu urutan persentase kami ada di ranking 23. Iya. Urutan persentase, jadi rendah lah. Nah, inilah alasan-alasan kenapa saya berkesimpulan bahwa AKB bisa dilaksanakan, standar WHO sudah dipenuhi, kemudian kekhawatiran tidak waspada, kita bikin mobil 600-an itu, kita jaga. Nah, kombinasi dengan kedisiplinan warga yang tadi jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, harusnya itu membuat ini akan terkendali sehingga Jawa Barat bisa produktif lagi seperti yang diharapkan. Oke. Semua tentunya berharap bisa kembali produktif seperti sebelum masa pandemi. Ini banyak banget Kang pertanyaan yang masuk, ngomonginnya soal sekolah, nanyanya semua soal sekolah nih. Gimana udah dijawab tadi ya? Makanya sekolah SMK gimana, kemudian pesantren gimana, kemudian banyak juga yang teriak-teriak ketika nanti misalnya masih based home learning gitu, artinya belajar dari rumah, kemudian uang sekolah juga apakah ada keringanan gitu. Ini yang orang-orang, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua tuh lagi teriak-teriak, Kang. Ya gini, pertama yang sekolah saya udah bilang, itu akan belum, per hari ini belum ada keputusan karena sedang dirapatkan, dihitung. Kalau surveinya kepada anak sekolah, mereka pengennya sekolah. Kalau surveinya ke orang tua di Jawa Barat, 81% cemas. Kan Cemas. gitu. Ya, survei ya. Nah, maka pahit-pahitnya sekolah baru dibuka bulan Januari. Ya, supaya sampai Desember betul-betul aman. Kecuali dalam perjalanan menuju Januari, tiba-tiba kita berada di zona hijau yang terkendali. Kalau itu ada, maka anak-anak bisa masuk lagi dengan baik lah. Nah, sekolah ini adalah tanggung jawab semua pihak. Selama ini, sebelum COVID ya, pendidikan itu dianggap tugasnya sekolah. Salah itu. Ki Hajar Dewantoro itu merumuskan bahwa pendidikan itu tanggung jawab 3, sekolah, rumah, dan masyarakat. Selama ini kita mengira bahwa pendidikan hanya urusan sekolah. Enggak, menjadi orang pintar, menjadi orang berguna, itu tanggung jawab orang di rumah dan tanggung jawab di masyarakat. Nah, COVID ini membuktikan itu. Kemudian orang tua oleh COVID ini dilatih supaya lebih bisa mengurusi anaknya. Dulu kan ketemu anaknya sehari paling berapa jam, sekarang 24 jam. Jadi momen-momen itu dihadirkan. Nah, poinnya itu, Mbak. Kalau pesantren juga sama. Kemarin kita vikon dengan pengurus pesantren. Sedang diatur kalau pesantren itu adalah protokol-protokolnya. Karena pesantren ini kan umpel-umpelan ya. Padat banget gitu. Justru kan COVID ini penyakit umpel-umpelan, penyakit kerumunan. Jadi sedang diatur
rencananya apakah shift-shiftan, apa beda gelombang, apa gimana. Memang tidak nyaman, Mbak Tif, tapi daripada nggak ada kegiatan sama sekali kan, Iya. mending ada kegiatan walaupun tidak nyaman dulu lah sampai obat dan vaksinnya ditemukan. Iya, intinya yang harus jadi mindset kita kan sekarang faktor keselamatan, kesehatan gitu ya. Mungkin itu yang harus ditanamkan di kita dulu. Nah, ngomongin juga soal new normal, apapun itu sebutannya, intinya kita semua harus beradaptasi. Nah, ngomongin soal adaptasi kan juga harus bertahap, nggak main adaptasi langsung wah semuanya gitu. Jadi itu juga mungkin yang harus ditanamkan ya, Kang Emil. Tapi kalau ngomongin soal mental, siap Nah, kah mental kita menghadapi new normal gimana Kang? Siap nggak sih sebenarnya? tadi dulu sebelum ke situ ada pertanyaan tadi saya baca terkait mahasiswa ya. Mm-mm. Nah, kalau mahasiswa kan kategorinya orang dewasa ya. Jadi saya serahkan kebijakannya kepada universitas. Kalau Oh, universitasnya ada di zona biru atau hijau, maka universitas itu boleh menerjemahkan apa sudah boleh kuliah lagi atau tidak. Karena kewenangan aturannya memang pemerintah provinsi tidak sampai universitas. Jadi yang kita atur adalah yang masih dalam tanda kutip bimbingan orang tua, yaitu anak dari TK sampai SMA atau SMK. Kalau mahasiswa, panduan dari kita selama itu zona hijau dan biru, itu saya serahkan ke universitas masing-masing untuk mulai membuka. Seperti ITB, ini pelan-pelan sudah mulai membuka di minggu-minggu depan, tapi dengan kapasitas yang terbatas. Jadi jawaban saya untuk mahasiswa. Nah, jawaban buat Mbak Tiffany yang tadi, apakah kita siap tidak siap? Itu apa? Sama seperti COVID, emang kita siap? Nggak siap. hmm. Tapi Nggak ada yang kita siap. beradaptasi dengan ketidaknyamanan untuk menyiapkan diri. Nah, new normal juga sama. Pak, makan di restoran kok jadi dikit. Pak, nggak boleh parasmanan. Pak, nggak boleh wisata berombongan. Ya itulah ketidaknyamanan itu. Sambil kita doakan vaksin dan obatnya sudah ketemu. Supaya apa? Apakah penyakit flu hilang? Nggak ada, masih ada. Penyakit HIV apakah hilang? Nggak ada, masih ada. Jadi nanti juga mungkin COVID ini nggak akan hilang, Mbak. Tapi vaksinnya, obatnya ditemukan sehingga kita bisa berdampingan kan. Kita Iya. move on, jalan terus. Mereka yang kena COVID, kasih obat, kasih vaksin. Nanti COVID akan diperlakukan sama seperti penyakit flu biasa, penyakit yang lain-lain, sehingga kita bisa adaptif. Tapi hikmahnya, kita nggak boleh sembarangan lagi mengkonsumsi makanan, kan? Iya. Kita Terbiasa hidup sehat. ya hindari cipika-cipiki, salaman tangan, itu tren baru. Jam minum minum jamu es denyut cappuccino mungkin itu jadi tren baru. Kita negeri Ya. penuh rempah-rempah kan begitu ya. Kemudian nanti teknologi bangunan nggak ada lagi pakai handle, semua pakai apa? Yang sensor kan begitu. Nah itu ada perubahan-perubahan baru yang akhirnya si generasi anak-anak mah yang zilenial, generasi Z mungkin akhirnya Mm-mm. terbiasa. Kita yang dewasa yang terinterupsi gitu. Mm-mm. Tapi saya penasaran sama Kang Emil sebagai seorang gubernur ya gimana menghadapi COVID ini berbulan-bulan, 3 bulan kurang lebih lah, bulan ke belakang. Gimana Kang? Capek, lelah, meledak gak sih? Gimana Nih, Kang? saya bangun tidur, bahas COVID. Mau tidur, lihat COVID. Acara dari pagi sampai maghrib, Vicon COVID. Kunjungan ke lapangan, ngecek COVID. Baca koran, tiap halaman COVID. Saya itu sampai mimpi, beberapa kali mimpinya COVID. Mimpi Astagfirullah. ngurusin, mimpi ngurusin mobil COVID, mimpi bagi-bagi bansos, mimpi, udah lahir batin, Mbak. Jadi saya juga lelah mah lelah lah ya. Tapi kan saya ini orang di depan dari 50 juta orang gitu. Kalau saya sedih, wajahnya kucel, lusuh, tidak semangat, itu kan bawa aura negatif ke
ke si rakyat saya. Maka walaupun batin saya sedih, bergolak, bete, baper dan sebagainya, ya tampang di wajah di publik mah ya Ya semangat mau aja lah gimana lah, pokoknya. semangat aja ya. Walaupun juga banyak yang muji, tapi banyak juga kayaknya yang bully ya Kang Emil ya. Tapi ya sudah. Itu mah sunatullah, Mbak. Sudah tuh. Karena Kang Emil Gini, kenapa? apa? Karena semua pemimpin itu pasti Mm-mm. dikomentari. Hmm. Kerja dikomentarin, nggak kerja dikomentarin. Kerja baik dikomentarin, kerja buruk apalagi. Apalagi ada medsos. Emang ada presiden yang nggak diomongin. Kritik. Hari ini hari lahir Bung Karno kan, 6 Juni. Mm-mm. Kalau zaman Bung Karno ada Twitter juga, Bung Karno pasti kena bully juga. Bedanya dulu nggak ada marah-marahnya pakai sablon gitu. Ya udah, berarti karena Kang Emil kayaknya udah capek banget ngomongin COVID, saya nggak mau ngomongin COVID. Lagian malam minggu jangan ngomongin yang berat-berat. Udah cukup segitu bahasannya, mudah-mudahan tercerahkan gitu ya. Nah, saya mau ngajak Kang Emil main kuis aja deh kalau gitu. Nggak COVID kan, nggak COVID. Oke. Santai ini. Jadi saya akan kasih gambar gitu ya. Kang Emil saya kasih waktu 15 detik untuk membuat kalimat dari gambar itu. Jadi misalnya tampilan gambarnya misalnya apa ya? Lembang gitu. Lembang. Lembang adalah daerah yang indah. Saya punya kisah cinta mungkin dengan ibu cinta dulu di sana gitu. 15 second maksimal ya. Oke. Ya, jadi ini nama ininya. Nama sesinya jawab enggak liukang gitu, jadi jawab cepat, agak Wah, spontan suaranya uhuy putus-putus. pokoknya ya. Yang pertama saya harus buka, coba. Oke, saya bikin kalimat Oh ya. udah nyap Udah aman. Kang Emil. Ya. Oke. Alhamdulillah tes COVID-19 istri saya negatif, tapi alhamdulillah juga tes kehamilan istri saya positif. Tes kehamilannya Kayak gitu? positif. Ya ini mah kan Serius Kang, ini apa? beneran Fiksi. fiksi. Atau Saya langsung harus cerita nyata atau gimana? Iya, apapun itu sih, apapun itu. Cuman Boleh lah, kaget bebas aja. lah ya. Iya, boleh bebas. Jangan sampai itu jadi L di mana-mana, Bu Cinta hamil lagi. Siap. Oke, Siap. berikut. Nextnya, coba ini milenial. Ya. Di saat AKB kita harus jaga jarak, tapi kita juga harus jaga perasaan cinta kita. Lulus? Asik. Kalau yang ini, tahu nggak Kang? Bucin. Ya. Lulus. Ini bucin. Bucin Tahu bagi nggak, Kang? saya adalah Bucin bagi saya adalah ibu cinta, tapi bagi orang lain itu adalah budak cinta. Nggak kedengeran, Mbak? Nggak kedengeran? Alah, mantap. Kemudian Instagram. Oke. Hati-hati dengan Instagram dan jangan percaya akun dengan foto profil yang Instagram, Kang. baik. Hah? Oh iya. Mulai? Yang digambar. Yang ada di gambar, Kang. Instagram. Ya. Oke. Hati-hati Kedengeran dengan nggak, foto di Instagram. Jangan terlalu percaya. Karena di Instagram, yang penting wajah itu bukan dirawat, tapi diedit face apps. Mulai.
Jomblo itu nasib, single itu pilihan. Dan saya alhamdulillah sudah tidak jomblo juga tidak single. Oke. Oke. Ini di balik lelaki yang sukses ada wanita hebat di belakangnya. Di balik wanita hebat kartu kreditnya ada 4. Mantap. Nih, jomblo. Mbaknya jangan goyang-goyang kayaknya. Indonesia, Kang. Terima kasih buat sharingnya. Mudah-mudahan ya sedikit banyak bisa warga, khususnya warga Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan adaptasi kebiasaan barunya berjalan maksimal. Kemudian semuanya bisa kembali seperti sedia kala, kembali normal lagi. Kang Emil, terima kasih. Salam buat Ibu Cinta. Salam juga buat keluarga. Sehat selalu ya, Kang ya. Terima kasih ya sudah ngobrol di Rumah Bareng Sian Indonesia kali ini. Assalamualaikum, Kang. Selamat Sama-sama. malam. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi kita udah ngobrol bareng Kang Emil. Terima kasih untuk teman-teman semua, pemirsa live Instagramnya CNN yang udah bergabung. Nggak semuanya tentunya pertanyaan dijawab karena waktunya juga terbatas, karena Kang Emil juga punya agenda-agenda lain tentunya, apalagi dari pagi tadi ya belum ganti baju, belum mandi karena rutinitas kegiatan seharian. Tapi sekali lagi terima kasih untuk Kang Emil. Teman-teman juga. Nah, besok saya mau kasih tahu. Oke, ini aja deh ya. Jadi besok ngobrol di Rumah Bareng Sian Indonesia akan hadir lagi jam 18.30 di akun @sianindonesia.tv. Besok akan ada teman saya, ada Aziza Hanum yang akan ngobrol bareng dengan Angga Putri. Jadi Angga ini adalah Head of Users Content Operations dari TikTok Indonesia. Jadi kita akan ngomongin, masih ternyata ya musimnya TikTok, karena di masa pandemi kayak TikTok langsung jadi hits ya. Besok kita akan ngobrol masih musimnya TikTok bersama Aziza Hanum dan juga Angga Anugrah Putra. Sekali lagi, terima kasih udah ngobrol di Rumah Bareng. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Tiffany Raitama pamit. Selamat malam mingguan. Stay safe dan juga tentunya stay healthy ya. Dah.